Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, ketemu lagi di channel Ahmad Mulyana. Pada pagi hari ini saya akan coba mengukur kualitas air dari tambak customer, dimana kemarin beliau sudah melakukan parsial dan kemudian ada laporan ada kematian ya. Dan memang kondisi cuaca sangat ekstrim ya. Setelah parsial langsung diguyur hujan yang cukup lebat sehingga menimbulkan stres yang double impact mungkin ya. Udah stres karena parsial, kemudian stres juga karena hujan. Tapi baik, kita akan ukur kualitas airnya baik secara fisika, kimia maupun biologi. Saat ini di hadapan kita ada beberapa alat ya yang biasa saya gunakan. Coba kita semua akan gunakan ya. Ini adalah refraktometer ya. Refraktometer ini adalah untuk mengukur salinitas ya. Jadi refraktor ini untuk mengukur salinitas. Kita cek dulu salinitasnya berapa ppt atau berapa promil, dan ini adalah air tambak yang tadi saya dapatkan. Sebelumnya kita coba untuk kalibrasi dulu ya. Kalibrasi dulu dengan menggunakan air aqua ya. Kita kalibrasi menggunakan air kemasan ya. Air kemasan ini udah pasti salinitasnya 0 ya. Tapi ada baiknya kita kalibrasi dulu alat kita ya. Jadi refraktor ini kita intip dan memang ada sedikit yang harus disesuaikan ya. Ini ada alat obeng ya. Ini alat obeng, kita di sini kalibrasi dinolkan ya. Kalau kita lihat di sini 0. Nah, ini sudah 0 ya. Dengan menggunakan alat ini, obeng ini kita nolkan alat ini seperti ini ya. Kemudian kita lap dengan tisu. Kita lap dengan tisu dan kita ambil air dari tambak. Jangan lupa pipetnya juga dicuci dulu dengan cara mengambil air tambak ini kemudian dibuang. Kemudian kita teteskan di alat refraktor kita ini ya. Ini tes cukup satu aja ya, seperti ini. Kemudian kita diterawang lagi. Salinitasnya memang cukup rendah ya. Jadi ini salinitas 8 ppt ya. Jadi dengan curah hujan yang cukup deras, ini kalau sebelumnya kita ukur ini adalah sekitar 10 ppt, ini ada turun sebanyak 2 ppt ya. Salinitas ini turun menjadi 8. Nah, ini biasanya memberikan satu stres yang cukup kuat ya, apalagi habis parsial kemudian di tempat hujan yang cukup deras. Kalau 2 ppt ini berarti curah hujan ini cukup tinggi ya. Jadi kita bisa hitung aja, contohnya misalnya kalau tinggi airnya 10, kalau tinggi airnya adalah 1 meter ataupun 100 cm ya, kalau misalnya ada penambahan curah hujan 10 cm saja, berarti kalau awalnya itu 100 cm, salinitas 10 ppt itu bisa dikalikan 100 kali 10 ya. 100 kali 10 sama dengan 1000 dibagi 110 ya, karena yang masuknya adalah 10 cm air awal adalah 100, berarti 100 cm kali 10 ppt dibagi 100 cm plus 10 cm. Nah, berapa itu salinitas akhirnya?
kita bisa hitung berarti oke, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa salah satu faktor kematian itu adalah stresnya. Ya, bisa juga setelah itu timbul hal yang lain, serangan susulan misalnya karena stres, drop plankton, kemudian terjadi WFD atau white disease. Oke, yang kedua kita coba ukur pH-nya ya. Kita ukur pH-nya dengan menggunakan alat pH meter seperti ini ya. Ini cukup akurat dan cukup bagus ya. Kita lihat pH-nya berapa. Jangan lupa pH ini harus selalu dikalibrasi juga, dan diingat bahwa penutup dari sensor ini kita harus ada basah, ada air ya, supaya lebih awet seperti ini. Jadi perutnya ini betul-betul harus kita perhatikan. Kita keringkan dulu, kemudian kita nyalakan. Kita baca pH-nya sampai berapa. Terlihat di sini jalan terus ya. Nah, kita lihat. Nah, ini pH. Terbalik ya, kelihatan di sini. Coba lihat dengan kamera ini, apakah terbaca dengan baik. Kita tunggu beberapa saat. Masih jalan terus ya. Jadi hujan biasanya membawa sifat asam, sehingga kondisi perairan menjadi lebih asam tatkala hujan terjadi. Apalagi dengan curah hujan seperti tadi ya, misalnya curah hujan sampai 20 cm. Jadi kalau tadi misalnya tinggi airnya 110, kemudian curah hujannya mohon maaf tinggi airnya 100, kemudian curah hujan 20, itu cukup lumayan drastis. Ataupun mungkin pada saat ini kondisi air, kalau saya lihat tadi air hanya 70 cm. Jadi kalau misalnya air masuknya 10 cm aja menjadi 80 cm, itu cukup menurunkan salinitas yang cukup signifikan. Misalnya tadi 70 cm kali salinitas awal itu 10, berarti kan 70 kali 10 700 dibagi volume airnya yang ataupun tinggi air yang awalnya 70 maaf, ditambah 10 cm 80 ya, kita bisa hitung. Berarti tadi 70 kali 10 ada 700 dibagi 80. Nah, berapa itu 700 dibagi 8 ya? Itu salinitasnya berarti kan hanya ya. pH-nya sudah kita ukur, ini 7,55 ya. pH 7,55. Jadi boleh dikatakan ini ya boleh normal lah, tapi agak sedikit rendah ya. Kalau yang ideal itu insya Allah hanya sekitar 7,8. Ini adalah 7,55. Jadi ini pengaruh dari hujan juga, kemungkinan ini bisa mengakibatkan terjadinya penurunan pH seperti sini. Nah, makanya kita tidak heran kalau terjadi stres dan kematian. Tapi mudah-mudahan kita jaga kualitas airnya. Kita sarankan jangan dulu ngejok air, jangan dulu tambah air ya. Cukup nanti pemberian mineral, kemudian ada pemberian kaptan juga. Kemudian kalau misalnya ini saya belum cek alkalinitasnya ya, dan biasanya juga alkalinitas ini ikut turun. Nah, itulah yang menyebabkan kualitas air kita berubah sehingga terjadi stres dan adanya kematian. Sekian ulasan dari kami. Untuk selanjutnya mungkin saya akan coba untuk sampaikan kembali tentang pengukuran yang lain. Di sini masih ada alat alkalinitas, nitrit, fosfat, nitrat, kemudian yang lainnya, dan parameter biologi. Nanti kita coba cek jenis planktonnya apa, dan kemudian TBC, TVC-nya juga kita akan coba cek ya.
selanjutnya akan kami sampaikan untuk ulasan berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.